Oke, kita mulai ya. Minggu lalu saya minta Anda pelajari bab 7 ya, tentang limit distribusi. Saya sedikit jelaskan. Di dalam statistik kan kita membahasnya variabel acak ya, variabel acak. Maka kita tentu saja juga bisa membuat barisan variabel acak. Barisan variabel acak, misalnya kalau variabel acaknya adalah hasil pelemparan sebuah dadu, X1 hasil lemparan pertama, X2 hasil lemparan kedua, dan seterusnya. Kalau sampai tak hingga kita punya barisan X1, X2, X3, dan seterusnya hasil pelemparan dadu. Nah, barisan variabel acak ini sifatnya juga acak tentunya, barisannya. Dan realisasinya, atau ya realisasinya kita baru bisa setelah melakukan percobaan, setelah kita melakukan pelemparan dadu. Kalau pelemparan pertama menghasilkan 2, pelemparan kedua menghasilkan 3, pelemparan ketiga menghasilkan 1, dan seterusnya, maka itulah realisasi dari barisan variabel acak. Nah, barisan variabel acak tersebut pada umumnya tidak memiliki limit. Anda bisa bayangkan pada pelemparan sebuah dadu, walaupun berkali-kali sampai tak hingga, itu hasilnya nggak akan menuju ke satu nilai. Ya tentu akan bervariasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga pada umumnya tidak memiliki limit. Namun ada beberapa barisan variabel acak, atau begini, barisan variabel acak tersebut, setiap variabel acak ini kan memiliki fungsi distribusi kumulatif. Bisa jadi, atau kemungkinan pada umumnya barisan variabel acaknya itu tidak punya limit, namun fungsi distribusi kumulatifnya mempunyai limit. Ya, mempunyai limit, dan apabila memiliki limit ke suatu variabel acak, maka kita katakan barisan variabel acak tersebut memiliki limit distribusi. Memiliki limit distribusi. Pengertiannya di definisi 721, sebelumnya di atasnya, perhatikan sebuah barisan variabel acak Y1, Y2, dan seterusnya, CDF-nya G1Y, G2Y, dan seterusnya, jadi GNY adalah probabilitas YN kurang sama dengan Y. Definisi 721, jika YN adalah memiliki fungsi distribusi kumulatif GNY untuk setiap N, 1, 2, dan seterusnya, dan jika untuk suatu CDF GY, limit barisan fungsi GNY ini sama dengan GY, ya, untuk semua nilai Y yang mana GY kontinu, jadi punya limitnya pada titik GY kontinu saja, pada titik diskontinu boleh tidak ada limitnya. Kalau itu dipenuhi, maka kita katakan barisan Y1, Y2, dan seterusnya konvergen dalam distribusi ke Y. Konvergen dalam distribusi ke Y yang memiliki fungsi distribusi kumulatif GY dan dinotasikan dengan YN nggak panah di atasnya ada huruf D, Y. Artinya itu konvergen dalam distribusi ke Y. Dan CDF-GY itu dinamakan limit distribusi dari YN. Ini adalah salah satu bentuk kekonvergenan, salah satu bentuk limit dari barisan variabel acak. Jadi karena barisan variabel acaknya itu tadi tidak punya limit, tapi mungkin saja
barisan fungsi distribusi kumulatifnya punya limit, dan jika demikian, kita katakan memiliki limit distribusi. Tentu saja ada yang punya limit distribusi, ada juga yang tidak punya limit distribusi. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, selain limit dalam distribusi, barisan variabel acak itu punya jenis-jenis limit yang lain. Bisa limit probabilitas, limit dalam probabilitas. Pengertiannya tentu berbeda. Ada juga limit limit dalam mean, ada juga limit dengan probabilitas 1, almost everywhere, ya. Itu juga bisa jadi. Jadi ada banyak jenis limit dalam barisan variabel acak. Namun dalam buku ini yang dipelajari hanya limit distribusi dan sebagian limit probabilitas di bagian belakang buku ini. Kalau untuk limit dalam argmin, limit dalam limit dengan probabilitas 1 itu pembahasan lebih lanjut lagi, itu membutuhkan latar belakang analisis yang kuat untuk bisa membahas tentang limit-limit yang lain. Perhatikan contoh 721. Misalkan X1 sampai Xn merupakan sampel acak dari distribusi uniform 0,1 dan Yn sama dengan XNN itu merupakan order statistik terbesar. Jadi yang terbesar dari X1 sampai Xn. Nah, ini nanti kita bisa cek bahwa GNY-nya itu Y pangkat N. Nanti saya jelaskan. Untuk Y-nya antara 0,1 karena distribusi uniform. Dan 0 kalau Y-nya kurang dari 0. Dan 1 jika Y-nya lebih dari atau sama dengan 1. Nah, GNY ini punya limit. Kalau untuk Y-nya kurang dari 0, tentu limitnya 0 karena nilainya 0. Kalau Y-nya lebih dari 1, limitnya tentu 1 karena GNY-nya sama dengan 1. Kalau Y-nya antara 0 dan 1, kalau Y-nya antara 0 dan 1, Y pangkat N, misalnya setengah pangkat N. Kalau N-nya makin besar itu hasilnya semakin kecil, lama-lama akan menuju 0. Jadi limit GNY-nya ini nanti akan sama dengan 0 untuk X-nya dari minta hingga sampai 1, tapi akan sama dengan 1 kalau Y-nya sama dengan 1 dan seterusnya. Sehingga kalau Anda lihat di gambar 71 ini, di sebelah kiri ini merupakan grafik dari GNY untuk N-nya 2, 3, 10 ini bergeser ke kanan. Sampai nanti kalau N-nya menuju tak hingga, limitnya GY dan sebelah kanan adalah fungsi tangga. 0 dari min tak hingga sampai 1, satunya nggak ikut, lalu lompat ke 1 untuk Y-nya sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, fungsi GY yang sama dengan 0 kalau Y-nya kurang dari 0 dan 1 kalau Y-nya 0 kalau Y-nya kurang dari 1 dan 1 kalau Y-nya lebih besar sama dengan 1, ini merupakan fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak konstan. Variabel acak konstan yang bernilai 1. Jadi kalau kita punya variabel acak Y sama dengan 1 dengan probabilitas 1, maka fungsi distribusi kumulatifnya adalah GY sama dengan 0 kalau Y-nya kurang dari 1 dan GY sama dengan 1 jika Y-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi dalam hal ini
barisan YN ini memiliki limit distribusi dengan limit distribusinya GY sama dengan 0 kalau Y-nya kurang dari 1 dan 1 kalau Y-nya lebih besar sama dengan 1. Saya jelaskan lebih detail. Jadi kalau xn tadi x1, x2 dan seterusnya sampai xn ini barisan dari variabel acak uniform, independen dan identik karena sampel acak dari uniform 01, maka barisan ini nggak ada limitnya, barisan xn. Karena kalau kita ambil sampel ya xn, x1, x2, sampai xn dan seterusnya akan bilangan-bilangan acak antara 0,1, maka xn, x1, x2 dan seterusnya ini nggak punya limit. Tapi kalau kita ambil yn atau sebelumnya uniform itu fx-nya sama dengan 1 kalau x-nya antara 0 sampai 1 dan 0 untuk yang lain. CDF-nya, fx-nya Anda bisa cek nanti sama dengan 1 kalau x-nya lebih dari 1 sama dengan x kalau x-nya antara 0 dan 1 dan 0 kalau x-nya kurang dari 0. Itu CDF dari distribusi uniform. Nah, kita bentuk variabel acak baru yn sama dengan xnn yaitu maksimum dari x1, x2 sampai xn. Nah, gny CDF dari yn PYN kurang dari y peluang maksimum x1 sampai xn kurang dari y. Kalau yang maksimum yang terbesar saja kurang dari y, maka secara logika pasti semuanya kurang dari y. Pasti semuanya kurang dari y. Karena independen, maka ini bisa menjadi perkalian x produk I1 sampai N peluang XI kurang dari Y karena independen. Karena komponen identik, distribusinya sama-sama uniform,
ya tentu menjadi sama saja dengan peluang X kurang dari Y dipangkatkan N, atau Fx pangkat N, Fy dalam hal ini. Fy pangkat N, Fy-nya apa? Fy-nya ini tadi, Fx-nya ini 1 pangkat N, 1, X pangkat N-nya kalau X-nya diganti Y nanti menjadi Y pangkat N, 0 pangkat N, 0. Maka bentuk dari GNY akan 1 kalau Y-nya lebih dari 1, Y pangkat N kalau Y-nya adalah 0, 1, 0 kalau Y-nya kurang dari 0. Dan ini nanti mempunyai limit ya untuk N-nya menuju tak hingga ke Y yang sama dengan 0 kalau Y-nya kurang dari 1, dan 1 kalau Y-nya lebih besar sama dengan 1. Makanya memiliki limit distribusi dalam hal ini. Nah, tadi kalau GY sama dengan 0, Y-nya kurang dari C, GY sama dengan 1, kalau Y-nya lebih dari sama dengan C, dikatakan degenerate pada Y sama dengan C, atau merupakan variabel acak konstan dengan nilai Y sama dengan C. Kalau C-nya dari 1, berarti degenerate pada Y sama dengan 1. Contoh lain, contoh 722. Misalkan X1, X2, Xn sampel acak dari distribusi eksponensial dan Yn eksponensial theta, Yn sama dengan X1 titik N adalah smallest order statistik. Nah, nanti kita bisa tentukan GNY-nya, yaitu 1 min E pangkat min NY per theta. Ini CDF dari Yn. Untuk Y-nya lebih dari 0, tentu sama dengan 0 kalau Y-nya kurang 0. Kita cek apakah ada limitnya ini. Kalau N-nya menuju tak hingga, yang E pangkat ini menuju 0. Jadi limitnya akan menuju 1 kalau Y-nya lebih dari 0. Dan sehingga nanti GY-nya akan sama dengan 0 kalau Y-nya kurang dari 0, dan 1 kalau Y-nya lebih dari 0. Maka ini juga degenerate pada nilai Y sama dengan 0. Saya jelaskan lagi sedikit tentang lebih detail tentang ini. Kalau X1, X2 sampai Xn independen dan identik ada sampel acak eksponensial theta, maka Fx-nya per theta E pangkat min X per theta. Kalau X-nya positif, CDF-nya Anda bisa cek adalah nanti dengan 1 min E pangkat min X per theta. Kalau X-nya positif dan 0,
kalau X-nya negatif. Nah, tadi kita definisikan YN sama dengan X1N minimum X1, X2 sampai Xn. Kita cari GNY-nya, CDF-nya. Menurut definisi adalah peluang X1 atau peluang YN kurang sama dengan Y, peluang minimum X1 sampai Xn kurang sama dengan Y. Kalau yang terkecil kurang sama dengan Y, tidak berarti semuanya kurang dari Y. Ya, kalau yang terkecil kurang dari Y, bisa jadi ada yang Xn yang lebih dari Y. Maka strateginya kita rubah menjadi komplemennya, menjadi 1 dikurangi probabilitas minimum X1 sampai Xn lebih besar dari Y, komplemennya. Nah, sekarang kalau yang terkecil minimumnya lebih dari Y, yang paling kecil lebih dari Y, pasti semuanya lebih dari Y, logikanya. X1 lebih dari Y, X2 lebih dari Y, Xn-nya pun lebih dari Y. Kemudian karena independen, bisa ditulis sebagai perkalian. Karena identik, distribusinya sama, bisa ditulis sebagai satuan peluang ya salah satu, misalnya X1. Pangkat N. Yang satu ini, peluang X1 dari Y bisa dicari komplemennya, 1 min peluang X1 kurang sama dengan Y, pangkat N. Yang ini tadi tidak lain adalah F, Y. Kita bisa substitusi 1 dikurangi FY-nya tadi di atas. Nih, Fx-nya 1 min E pangkat min X per theta. 1 dikurangi E pangkat min X per theta. Berarti kurangi 1 min E pangkat min X per theta. Dalam hal ini Y. X-nya diganti Y, berarti Y per theta. Pangkat N. Sederhanakan, yang 1 dikurangi 1 habis. Yang E pangkat min Y per theta pangkat N, pangkatnya dikalikan, sehingga 1 E pangkat min NY per theta. Ini sekali lagi tadi untuk Y-nya lebih dari 0. Boleh juga sama dengan 0. Kalau continue. Dan 0 kalau Y-nya kurang dari 0. Nah, ini punya limit, untuk N-nya juga enggak.
Yang atas menuju 1, yang bawah menuju 0. Kalau Y-nya lebih dari 0, 0 kalau Y-nya kurang dari 0. Jadi barisan YN ini tadi yang minimum ini memiliki limit yang juga di-generate pada titik Y sama dengan 0. Punya limit. Tadi memperoleh GNY-nya cukup panjang, tadi uraiannya sudah ada, saya jelaskan ini, dan dia punya limit sama dengan 1 kalau Y-nya lebih dari 0, dan 0 kalau Y-nya kurang dari 0. Nah, ini definisi jenis konvergenan yang kedua, ini konvergen dalam stokastik atau dalam probabilitas. Ya. Barisan variabel acak Y1 Y dikatakan konvergen secara stokastik ke konstan jika memiliki limit distribusi yang di-generate pada Y sama dengan C. Nanti dibahas lebih detail lagi yang konvergen stokastik atau konvergen dalam probabilitas. Untuk menentukan limit probabilitas, limit distribusi, kita kadang-kadang perlu menggunakan rumus dalam matematik. Kita punya rumus 727 ini, bahwa limit n kita hingga dari 1 plus c per n pangkat nb itu sama e pangkat cb, ini rumus matematik. Dan di bawahnya limit n kita hingga dari bentuk ini juga sama dengan e pangkat cb apabila dn-nya sama dengan 0 limitnya. Ya, kita akan lihat pemakaian dari rumus ini 727 khususnya. Anggap X1 sampai Xn sampel acak dari distribusi Pareto dengan parameternya 1 dan 1. Lalu YN-nya tadi adalah NX1N. Nah, kalau untuk Pareto 11 CDF-nya ini sudah diketahui, Fx1 min 1 plus X pangkat min 1. Untuk X-nya lebih dari 0 dan tentu 0 kalau X-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita membentuk variabel acak baru YN yang sama dengan N kali X1 titik 2N. Nanti kita bisa cek, kita bisa buktikan bahwa GNY distribusi CDF dari YN ini bentuknya adalah 1 min 1 plus Y per N pangkat min N. Nah, limit yang ini kita bisa cari kalau N-nya menuju K hingga. Yang satu, suku pertama limitnya 1, yang 1 plus Y per N pangkat min N. Ini kalau kita gunakan rumus yang 727 dengan B-nya min 1, kita peroleh rumusnya adalah limitnya GY sama 1 min E pangkat min Y dan 0 untuk yang lain. Nah, kalau Anda ingat bahwa GY sama dengan 1 min E pangkat min Y ini adalah CDF dari distribusi eksponensial dengan parameter 1. Jadi barisan YN ini yang sama dengan N kali X1N, kalau Xn-nya sampel acak dari distribusi Pareto 11 ternyata memiliki limit distribusi eksponensial dengan parameter 1. Saya sedikit akan menekankan dalam
Ya, memanipulasi. Tadi kalau kita punya yn sama dengan n x1n, maka kalau kita ingin menemukan gny, ini adalah p ya yn kurang sama dengan y peluang n x1n kurang sama dengan y. Ini dirubah dulu menjadi px1n kurang sama dengan y per n. Ya, baru diikuti. Ya, jadi px1n kurang dari y per n. Baru ikuti ini proses yang tadi di atasnya yang saya jelaskan panjang ini. Minimum ini. Ikuti aja pola langkah-langkah ini. Maka nanti akan ketemu hasil akhirnya seperti yang ada di buku. Oke. Kalau diteruskan. Ya, bentuknya akan ini, GNY. Nah, berikutnya, contoh-contoh ini nanti silahkan dibaca secara lebih detail. Kalau tadi, YN-nya, X-nya sampel dari Pareto, YN-nya XNN, GNY-nya dapat ditunjukkan seperti ini. Nah, ini untuk Y positif, Y dibagi 1 plus Y ini nilainya selalu kurang dari 1. Y per 1 plus Y. Kalau dipangkatkan N, N-nya makin besar, makin mengecil, hasilnya menuju 0. Jadi limitnya ini, GNY ini akan menuju 0 untuk semua Y. Karena CDF itu, kalau Y-nya menuju min tak hingga 0, menuju tak hingga 1, maka ini bukan ini walaupun punya limit sama 0, tapi bukan CDF limitnya. Ya. GNY limitnya sama 0 untuk semua Y, maka ini bukan CDF. Artinya YN ini tidak memiliki limit distribusi. Contoh berikutnya, masih contoh seperti berikutnya, di sini YN-nya dibentuknya seper N, XNN. Hasilnya seperti ini. Bisa dicek GNY-nya, dan dengan menggunakan rumus 727 kita bisa cek bahwa limitnya ada GY sama dengan 1 E pangkat min seper Y. Jadi ada limitnya, cuma di sini limit distribusinya tidak terkenal, tidak diketahui namanya. Nah, kita juga bisa bentuk misalnya YN seperti theta XNN min ln N. Ini nanti Anda bisa cek GNY-nya bentuknya akan mendapatkan seperti ini. Dan ini dengan menggunakan rumus 727 kita bisa cek limitnya E pangkat min Y. Jadi ada limitnya. Itu tentang limit distribusi. Dan salah satu yang terkenal tentang limit distribusi adalah namanya central limit theorem. Saya nggak bahas secara detail di sini karena cukup panjang. Cuman di sini diawali ada teorema. Kalau kita punya barisan Y1, Y2 dan seterusnya, CDF-nya G1, G2 dan seterusnya, fungsi pembangkit momennya M1, M2 dan seterusnya. Jika barisan fungsi pembangkit momen MT konvergen ke MT pada semua nilai T dalam interval terbuka yang memuat 0, maka limit GNY sama dengan GY untuk semua titik GY yang kontinu. Teorema ini sebenarnya dipakai untuk menunjukkan kalau fungsi pembangkit momennya konvergen ke suatu distribusi, maka GNY-nya pasti juga akan konvergen ke distribusi tersebut. Teorema ini nantinya yang dipakai untuk membuktikan teorema limit pusat, central limit theorem tadi. Ini contohnya, ini saya nggak bahas.
Nah ini, kalau kita punya barisan, kita punya sampel acak X1 sampai Xn, dari sembarang distribusi, minnya mu dan variansinya sigma kuadrat, tapi berhingga, dan kita bentuk variabel acak baru Zn, sigma xi min n mu per akar n sigma, ya, maka dapat dibuktikan bahwa Zn ini akan konvergen ke distribusi normal baku. Dan teorema ini kita kenal dengan teorema limit pusat atau central limit theorem, yang membuktikannya tadi dengan menghitung fungsi pembangkit momennya. Ya. Silahkan Anda baca MZNT fungsi pembangkit momennya bentuknya seperti ini, dan ini konvergen ke limitnya E pangkat T kuadrat per 2. Ini tidak lain adalah fungsi pembangkit momen dari distribusi normal baku, sehingga berdasarkan teorema yang tadi kita menyimpulkan Zn konvergen ke distribusi normal baku. Nah, bentuk-bentuk lainnya dari teorema tadi kita bisa sedikit modifikasi. Kalau semuanya dibagi n, gitu, ruas kanan itu pembilang dan penyebutnya dibagi n, maka bentuknya Zn menjadi xn bar min mu per sigma per akar n. Jadi ini juga konvergen ke distribusi normal baku. Jadi central limit theorem, teorema limit pusat bentuknya bisa seperti ini juga. Xn bar min mu per sigma per akar n konvergen ke normal 0,1. Akibatnya apa? Kalau konvergen ke normal 0,1 artinya kalau n-nya besar, ya, kalau n-nya besar nanti Zn mendekati normal 0,1, kalau xn bar nanti mendekati normal minnya mu, variansinya penyebut ini dikuadratkan sigma kuadrat per n. Ya. Jadi xn ini sekali lagi, kalau n-nya besar mendekati distribusi normal dengan minnya mu, variansinya penyebutnya dikuadratkan sigma kuadrat per n. Bentar ya. Ya, mungkin itu sebagai pengantar saja terkait dengan limit distribusi. Mudah-mudahan Anda bisa sebagai modal awal untuk belajar limit barisan variabel acak yang lain, di mana ada limit dalam probabilitas atau stokastik konvergen. Ini nanti silahkan dibaca-baca saja sendiri, dipahami sendiri untuk pengayaan. Ada juga sifat-sifat limit di sini. Ada yang
apa namanya, beberapa contoh di sini. Konvergen dalam probabilitas. Barisan YN dikatakan konvergen dalam probabilitas, ditulisnya YN panah Y, atasnya ada P jika pengertiannya ini, limit N menyudah hingga dari probabilitas harga mutlak YN min Y kurang dari epsilon sama dengan 1. Sangat analitis sekali, kalau Anda punya bekal analisis yang bagus ya bisa mudah memahami tentang pengertian konvergen dalam probabilitas. Ada beberapa sifat di sini, misalnya kalau konvergen dalam probabilitas, maka pas konvergen dalam distribusi, kalau YN konvergen dalam probabilitas ke C dan GYN konvergen dalam probabilitas ke GC, dan banyak sifat-sifat limit yang lain ya, sifat-sifat limit yang agak mirip dengan limit dari barisan bilangan. Hanya saja di sini apa namanya, semuanya ini dalam probabilitas ya. Kalau tapi ke konstan, ke Xn konvergen dalam probabilitas ke C, Yn konvergen dalam probabilitas ke D, maka sifat 1 sampai 5 ini mirip seperti barisan bilangan dengan beberapa syarat tertentu. Tapi ada gabungan. Nah, di sini teorema Slutsky terkenal ini. Kalau ada dua barisan variabel acak, Xn dan Yn, yang satu konvergen dalam probabilitas ke konstan, Yn-nya konvergen dalam distribusi ke Y, ini juga mirip sifat-sifat limit barisan bilangan, hanya sekarang konvergensinya semuanya adalah dalam distribusi, panahnya di atasnya huruf D, bukan huruf P. Ini apa sifat konvergen dalam probabilitas, yaitu sebagai wawasan saja lah, saya nggak akan detail di situ. Yang Anda bisa kemudian nanti berlatih adalah Anda bisa mencoba soal di latihan. Ya, ini exercise ini. Nomor 1, perhatikan sampel acak berukuran N dari sebuah distribusi dengan CDF-nya, Fx-nya sudah diketahui, 1 min per X. Kalau X-nya lebih dari 1 dan 0 untuk yang lain. Nah, di sini Anda diminta untuk mencari limit CDF dari X1N itu apa, limitnya apa, ya, mirip contoh-contoh yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, yang C, nah sedikit modifikasi. X1N pangkat N, ini limitnya apa? Tentu bisa juga nanti dicari CDF-nya dulu, baru cari limitnya. Nah, yang kedua, sampel acak dari Fx, Fx-nya juga sudah diketahui di sini. Yang diminta adalah Anda diminta menyelidiki apakah XNN memiliki limit distribusi, apakah XNN min N memiliki distribusi. Caranya mirip seperti contoh yang tadi sudah kita bahas. Ya, Anda coba nanti nomor 1 dan 2. Ya, nomor 3 juga masih ada soal lagi, tapi paling nggak nomor 1 dan 2 Anda bisa kerjakan. Berikutnya saya akan masuk bab 8 tentang statistik and sampling distribution. Statistik dan distribusi sampling. Ya, statistik di sini punya pengertian dalam konteks StatMat. Ya, statistik kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ada statistik, ada statistika. Kalau statistika itu ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data pada umumnya. Kalau statistik, kalau pakai A biasanya ilmu, tapi kalau nggak pakai, kalau statistik saja biasanya bukan ilmunya, besaran-besarannya.
Nah, di sini ada definisi tentang statistik. Perhatikan kumpulan variabel acak X1 sampai Xn bisa saja merupakan sampel acak dari populasi. Definisi 821, fungsi dari variabel acak yang dapat diobservasi T, fungsinya itu kita simbolkan dengan huruf T, merupakan fungsi dari X1 sampai Xn yang tidak tergantung pada parameter yang tidak diketahui dinamakan statistik. Fungsi yang tergantung dari X1 sampai Xn tapi tidak tergantung pada parameter yang tidak diketahui itu dinamakan statistik. Nah, contohnya kalau kita punya sampel X1 sampai Xn merupakan sampel acak dari populasi Fx, lalu kita buat fungsi T, Tx1 sampai Xn kita definisikan sebagai X1 tambah X2 sampai tambah Xn dibagi N. Nah, rumus di sebelah kanan ini X1 plus sampai plus Xn dibagi N. Di sini tidak memuat parameter yang tidak diketahui. Hanya memuat X1 sampai Xn dan N sendiri. N sendiri adalah, sebentar. Halo, Assalamualaikum bro. Iya, gimana? Proposal apa? Oh, yang ke dikti itu ya? Ada hari ini masih bisa hari ini ya? Masih bisa, hari ini masih bisa. Oke, CP-nya ada nggak kontak personnya? Dia pakai alamat email doang. Oke, nanti saya apa namanya? Nanti saya telusuri ya. Ya. Sistemnya nggak bisa terus dari kemarin, nggak bisa terus. Udah pakai tethering, saya pikirkan wifi. Udah pakai laptop canggih. Nggak bisa juga. Ya. Ya. Ya, saya ngajar dulu sebentar, tapi masih ngajar dulu ya. Sebentar. Ya, terima kasih. Nah, jadi Tn ini X1 plus dan seterusnya plus Xn bagi N yang tidak lain adalah rata-rata, ini merupakan salah satu contoh statistik. Jadi rata-rata itu adalah statistik. Cuman kalau misalnya Tx-nya ini saya rubah, misalnya X1 plus X2 plus Xn dibagi N, saya kurangi dengan mu, lalu saya bagi dengan sigma, mu dan sigmanya tidak diketahui, maka bukan statistik lagi karena memuat mu dan juga memuat sigma yang merupakan parameter yang tidak diketahui. Ya, jadi X bar ini salah satu contoh statistik, dinamakan sampel mean. Sampel mean ini punya sifat yang sangat penting, bahwa mean-nya sendiri adalah mu, ekspektasinya sama dengan mu, variansinya sama dengan sigma kuadrat per n. Begini, kalau X1 sampai Xn menyatakan sampel acak dari Fx dengan mean mu dan variansi sigma kuadrat, maka X bar ini juga acak ya, memiliki mean mu dan variansi X barnya sigma kuadrat per n. Bayangkan begini, X-nya menyatakan nilai matematik dari siswa di DKI. Misalnya siswanya katakan berapa ribu gitu. Ya. 5.000 misalnya. Kemudian diambil sampel dari nilai-nilai siswa tersebut. Yang mengambil sampel itu ada banyak.
Orang pertama mengambil sampel misalnya sebanyak 500. Lalu dia hitung rata-ratanya, ketemulah rata-rata sampel dari orang pertama, dari orang yang mengambil sampel pertama. Orang yang kedua mengambil sampel, misalnya mengambil sampel sebanyak 600. Dihitung rata-ratanya, nanti akan ketemu rata-rata lagi. Orang ketiga mengambil sampel, bisa saja ukurannya sama, hitung rata-ratanya, mungkin akan berbeda lagi rata-ratanya. Dan seterusnya, kalau ada sekian banyak orang mengambil sampel, ukurannya boleh. Banyaknya sampel bisa sama, bisa berbeda. Maka kalau dihitung rata-ratanya, itu nggak akan sama persis. Akan bervariasi. Akan memiliki distribusi. Jadi rata-rata itu memiliki distribusi. Tapi min-nya, min dari rata-rata tadi, akan sama dengan mu, sama dengan populasinya. Tapi variansinya, X bar, ini berbeda dengan rata-rata populasinya, dengan variansi populasinya, yaitu sigma kuadrat per N. Jadi kalau XI-nya tadi dari suatu populasi dengan min mu dan variansi sigma kuadrat di sudut-sudutnya apa saja, maka X bar yang sama dengan sigma XI per N, ini kalau kita hitung ekspektasinya, ekspektasi dari sigma XI N-nya konstan, bisa dikeluarkan dari ekspektasi. Sifat dari ekspektasi jumlah sama jumlah dari ekspektasi. Karena XI-nya sampel acak dari populasi yang sama, punya min mu, maka seperti N kali ini, mu dijumlahkan sebanyak N, hasilnya mu. Jadi terlihat di sini bahwa rata-rata dari suatu sampel atau sampel min memiliki min yang sama dengan mu. Memiliki min sama dengan mu. Namun untuk variansinya berbeda. Kalau variansinya nanti tentu Anda bisa cek, bisa buktikan. Ini diganti dengan variansi, lihat sifat-sifat variansi, nanti buktikan bahwa hasil akhirnya adalah sigma kuadrat per N, bukan sigma kuadrat. Yang kedua Anda buktikan sendiri. Nah, contoh sampel yang lain adalah, contoh statistik yang lain adalah ini S kuadrat sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. Nah, di sini nggak ada parameter yang tidak diketahui. Dan ini, statistik ini kita kenal sebagai sampel varian. Ya.
walaupun banyaknya sampel berukuran N, tapi penyebutnya N-1. Ya. Yang penyebutnya N-1 ini kita katakan sebagai sampel varian. Variansi sampel. Jadi kalau ngitung variansi sampel, penyebutnya N-1. Sebentar ya, maaf. Halo, Assalamualaikum. Gimana? Oh, Alhamdulillah. Saya hanya berdoa aja ini tadi. Oke, ya sukses ya, Prof ya. Ya, oke. Ya, bahwa kita bisa juga membuat rumus yang penyebutnya bukan N-1 tapi N, namun nanti di bab 9 atau bab berapa kita akan pelajari bahwa sampel varian ini memiliki sifat yang baik, yang lebih baik daripada kalau kita menggunakan yang penyebutnya adalah N. Anda bisa cek nanti bahwa S kuadrat yang rumus ini 827 bisa dimodifikasi sehingga bentuknya sama seperti 828 atau 829, sama aja. Dan silahkan nanti bisa dicek, dibuktikan. Oh, sudah ada buktinya di sini. S kuadrat ini ekspektasinya sama dengan sigma kuadrat. Ya, jadi S kuadrat yang tadi penyebutnya N-1 di sini, ekspektasinya sama dengan sigma kuadrat. Kalau penyebutnya bukan N-1 tapi N, ekspektasinya tentu bukan sama dengan sigma kuadrat. Buktinya ada di bawahnya, silahkan ditelusuri. Variansinya agak lebih panjang, tapi silahkan saja dicek. Nah, nanti yang menarik, kita akan pelajari sifat-sifat dari statistik kalau sampelnya itu kita ambil dari distribusi normal. Ya. Jadi kita akan pelajari sifat-sifat dari statistik kalau sampelnya dari distribusi normal, karena banyak menghasilkan statistik, banyak menghasilkan statistik yang memiliki distribusi yang terkenal, yang nantinya bisa kita gunakan untuk pengujian hipotesis. Ya. Cuman yang sampling distribution saya kira ini pembahasannya akan cukup panjang, saya kira nanti saya jelaskan di kesempatan berikutnya saja. Untuk hari ini sisa waktunya nanti Anda bisa gunakan untuk tadi berlatih mengerjakan soal-soal yang tentang limit distribusi dan juga bisa mengecek, membuktikan beberapa rumus di bab 8 ini yang tadi kita bahas. Sebelum mengerjakan latihan, mungkin ada pertanyaan dari apa yang saya jelaskan hari ini, silahkan kalau ada. Oke, kalau nggak ada, Anda kerjakan ya, tadi latihan soal nomor 1-2, bab 7, dan juga yang bab 8 tadi yang saya jelaskan, bab 7 juga tadi bagian teori yang saya jelaskan ada detail, ada yang global, mungkin yang global Anda bisa juga sambil telusuri contoh-contoh tadi, biar lebih paham, dan juga tentunya mempelajari yang bab 8 tadi yang masih perlu ada pembuktian-pembuktian. Ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada saya akhiri ya, sampai ini aja pertemuan hari ini. Selamat berlatih, bekerja, dan belajar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya, saya keluar dari ini. Iya, Pak. Pak, terima kasih banyak.